14 zona merah megatrust terdeteksi, DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut ada 14 zona merah megatrust serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian Barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor.